kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan. Dan kita akan lanjut cerita dari chapter sebelumnya. Pada chapter ini diceritakan, Sang Tian pun bertanya kepada Sang Kaisar Sang, apakah dia merasa sedih karena jarak antara kekuatannya sangatlah jauh berbeda. Sedangkan semua pasukan Kaisar Sang mencoba untuk menolongnya, tapi sayangnya itu hanyalah usaha yang sia-sia karena ada tembok yang tidak terlihat di antara Tian dan mereka. Dia tidak bisa maju ke depan beberapa keras dia mencoba. Kekuatan tubuh mereka dihisap, bahkan tenaganya terasa melemah dengan cepat, jadi mustahil untuk mendekati Tian. Bahkan adik dari Kaisar juga mencoba menolongnya dan dia mengeluarkan pedangnya yang sangat besar ke arah Tian. Tapi sayangnya itu hanya sia-sia juga karena pedangnya terhenti, bahkan pedangnya pun retak sampai tangannya. Tian yang menyadari itu pun akhirnya kaget karena ada peleburan aura yang menyerangnya. Tapi untuk bisa menerobos masuk dinding monokrom miliknya dan berdiri di hadapannya, adik Kaisar dianggap sangat luar biasa. Namun itu telah mencapai batas dari kekuatannya. Akhirnya Tian pun menyerang mereka berdua dengan sangat mudahnya dan mereka berdua terhempas begitu saja. Para Dewa Agung yang menyaksikan itu pun akhirnya sangat kagum dengan kekuatan Tian karena kekuatan Phoenix Abadi pun tidak bisa mengalahkan Tian dan tidak ada apa-apanya di mata Tian. Sedangkan Sang Kaisar dan Ziyu adiknya saat ini sedang terluka parah karena serangan Tian yang sebelumnya menyerang mereka. Mereka berdua mengeluarkan darah dan akhirnya Kaisar pun berkata pada Ziyu, sulit dipercaya bahwa mereka bersaudara akan mati bersama di sini setelah terpisah beberapa tahun. Namun, Sang Kaisar tidak mau menyerah begitu saja dan dia mencoba untuk bangkit lagi. Karena menurutnya bahkan dengan nafas terakhirnya dia tidak akan pernah menyerah kepada Tian. Dan temannya Sang Phoenix juga akan sependapat dengannya. Tanpa berlama-lama lagi, Kaisar dari Sang pun mencoba untuk melepaskan semua kekuatan dari Sang Phoenix. Jubah perang yang dia pakai pun akhirnya hancur dan mengeluarkan cahaya api yang sangat terang. Bulu-bulu api Phoenix Abadi pun memecah dinding monokrom milik Tian. Monokrom itu tidak bisa menahan cahaya dari bulu api Phoenix Abadi. Tian yang melihat itu pun akhirnya sedikit senang karena akhirnya Phoenix Abadi memperlihatkan kekuatan dan warna aslinya. Dengan melakukan ini, dia pasti berencana mempertaruhkan hidup untuk melindungi manusia, yaitu Sang Kaisar Sang. Tapi bagi Tian tidak ada gunanya lagi memberontak kali ini. Dan wujud dari Kaisar Sang pun telah menjadi sangat keren kawan. Jubah yang dia pakai kali ini menjadi sayap Phoenix yang sangat besar dan berwarna api terang yang sangat menakutkan. Dia pun berkata perang ini masih jauh dari bagian akhir, tapi sayang sekali perjalanan mereka harus berakhir di sini. Dan sekarang mereka akan terbang menyerang Tian untuk saat terakhir kalinya. Dan dengan kekuatan Phoenix, Kaisar Sang pun menyerang Tian dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Tian sendiri juga mencoba menyerang dan menahan kekuatan dari Phoenix Abadi. Tapi di sisi Kaisar Sang, dia sebenarnya juga sedikit pasrah karena begitu tenang, dia tidak bisa mendengar apapun, dia akan meninggalkan dunia ini. Tapi dia telah memilih takdirnya sendiri. Jadi, tidak ada penyesalan dan dia sangat bangga dengan apa yang dia lakukan kawan. Semua itu dimulai dan terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun ingatan itu masih terasa sangat baru di pikirannya. Kala itu saat dia menemukan jubah dan pedang dari api Phoenix Abadi, dia merasa dunia benar-benar berubah. Dan dia pun menemui dan berlatih bersama Ziyu serta membicarakan apa yang dia rasakan. Dia pun bercerita kepada Ziyu, dia dengar kalau baju zirah itu pernah dipakai oleh leluhur mereka, yaitu Kaisar Cheng Tang.
Dia merasa kalau dia bisa berkomunikasi dengan para leluhur mereka yang memakai zirah itu. Dan dia merasa kalau ada sesuatu yang menakjubkan akan terjadi pada dirinya. Rasanya seperti dia datang ke dunia ini untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Bahkan bulan lalu, dia menghabiskan beberapa hari di tambang belerang di bagian utara kota dan penduduk di sana sangat menderita. Di sana sangat panas, gelap, dan menakutkan. Bahkan ada orang tua yang tidak bisa bertahan dan mati. Dia telah bekerja di sana selama 20 tahun. Kaisar Sang bawa abunya keluar dari tambang belerang dan dia tabur ke laut. Setidaknya jiwanya telah dibebaskan. Tapi jika ini terus terjadi, akan ada lebih banyak orang yang mati menyedihkan. Jadi dia merasa itu tidak adil. Akhirnya, Ziyu pun bertanya apa rencana dari Kaisar Sang. Kaisar Sang kakak pun akhirnya berkata dia akan mengalahkan para dewa. Mendengar itu pun, Ziyu yang tadi sedang latihan akhirnya berhenti dan berkata kepada Kaisar Sang, dia akan ikut mengalahkan dewa bersamanya. Semenjak hari itu pun, Ziyu dan Kaisar Sang teruslah berlatih sampai suatu hari dia menikah dengan salah satu dewa dan melahirkan anak Wugeng. Lalu sang ibu pun akhirnya berkata dia telah melihat nasib anak mereka dan saat anak mereka lahir, sang ibu melihat kalau dunia akan mengalami perubahan yang sangat besar. Para dewa akan runtuh, semua budak di bawah langit akan dibebaskan. Anak ini adalah kunci dari perubahan dahsyat ini. Dia akan mempunyai takdir yang sangat luar biasa. Namun dia tidak dapat melakukannya sendiri. Dia butuh panduan dari Kaisar Sang. Dan sebentar lagi perang akan dimulai. Kaisar Sang akan memulai peperangan ini, tapi bukan dia yang akan mengakhirinya. Kaisar Sang tidak akan bisa melihat hari di mana para budak mendapatkan kebebasan. Dengan kata lain, Kaisar Sang akan mati di peperangan itu. Dan saat sang istri menangis, Kaisar Sang pun berkata janganlah menangis karena para dewa tidak seharusnya menumpahkan air matanya. Dia bisa menggunakan kekuatan ilahinya untuk melihat masa depan. Namun Kaisar Sang mau sang istri berjanji satu hal padanya. Mulai hari ini dan seterusnya jangan mencoba melakukan ini lagi. Kaisar Sang tidak mau sang istri khawatir. Jadi abaikan saja apa yang akan terjadi. Karena jika takdir memberinya jalan yang runtuh, dia tidak akan pernah melarikan diri. Dan akhirnya cerita pun dibawa kembali ke saat ini. Pertarungan dahsyat antara Kaisar Sang melawan Tian akhirnya pecah dan semua yang ada di sana sangatlah tidak menyangka. Tapi sayangnya perlahan-lahan warna Phoenix abadi itu menghilang. Warna yang dipancarkan Phoenix abadi tadi benar-benar adalah warna terakhir yang dia pancarkan. Kali ini kekuatan Phoenix telah padam dan Kaisar Sang pun dipegang dengan mudah oleh Tian. Bahkan tubuhnya kali ini tertembus oleh naga yang berada di punggung Tian. Kaisar Sang telah berada di ambang kematian dan dia pun akhirnya terus mengingat masa lalunya. Dengan kematian dari Kaisar Sang, dewa-dewa agung di sana pun akhirnya senang. Tapi mereka juga sedikit tidak percaya karena hanya Tian yang dapat mengalahkannya. Namun saat semua pasukan Kaisar Sang ingin menyerah, pengawal pribadi Kaisar Sang pun meminta mereka untuk tidak menangis dan mengambil semua senjata mereka. Karena mereka adalah prajurit negara perkasa Sang. Walaupun rajanya telah kalah, tapi mereka harus melanjutkan peperangan ini. Hari ini mereka akan mati bersama dan kembali ke alam baka menjadi saudara. Dengan semangat itu pun, para pasukan Kekaisaran Sang bangkit dan menyerang Kekaisaran Zhou. Perang ini tidak tertulis di sejarah. Kaisar Sang mati di luar kota Zhouge dan ratusan prajuritnya melanjutkan untuk membahayakan nyawa mereka untuk bertarung di peperangan ini. Mereka menangkis prajurit Zhou yang datang seperti gelombang pasang. Peperangan besar antara kedua kekaisaran itu pun tidak terelakkan lagi karena setelah membunuh Kaisar Sang, para dewa tidak lagi mengambil bagian dari pertarungan. 100 prajurit yang pemberani tersebut memutuskan untuk bertahan beberapa saat.
Namun mereka masih terlalu lemah. Setelah beberapa saat mereka dibantai satu demi satu. Suara dari perlawanan mereka pun menurun. Dan akhirnya pengawal kepercayaan Shang pun terbunuh oleh Kaisar Zhou. Setelah semuanya habis, Kaisar Zhou pun memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh semua yang melawan dan yang menyerah akan diampuni. Cari orang yang berhubungan dengan Kaisar Shang, tangkap mereka hidup-hidup. Akhirnya penjarahan pun terjadi dan Kaisar Zhou pun melihat menara yang di dalamnya ada istri dan anak dari Kaisar Shang. Tapi sayangnya Zhai Xinglou telah terbakar. Menara bintang itu pun hancur dengan api yang membakarnya. Tapi sayangnya cerita di chapter ini pun berakhir kawan, dan harus dilanjutkan di chapter selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like serta subscribe kalian ya. Dan sampai jumpa.